emas luar biasa. Sampai kita tag video ini, emas sudah naik lebih dari 25%. Dan saat ini emas dunia berada di angka 2.643. Harga yang tertera itu adalah harga 1 ons dalam US dollar. Lantas siapa yang mendapat durian runtuh dari kenaikan harga emas ini? Jelas jawabannya adalah perusahaan-perusahaan yang jualan atau punya tambang emas. Salah satunya adalah PT J Resources Asia Pasifik atau kode saham PSAB. Perusahaan ini sudah listing pada 22 April 2003 dengan harga awal 250 per lembar. Selain itu, perusahaan ini punya histori yang mana mereka pernah melakukan stock split 1 kali. Akan tetapi perusahaan ini bisa dikatakan jarang bagi dividen. Bahkan sampai saat ini mereka hanya membagikan dividen 1 kali saja. PSAB ini perusahaan induk yang terutama berinvestasi dan mengelola bisnis pertambangan emas bersama dengan bisnis logam mulia lainnya di wilayah Australasia. Perusahaan mulai beroperasi secara komersil pada 1 Mei 2002. Perusahaan yang dahulu bergerak di bidang jasa catering ini berubah setelah bergabungnya Avocad Mining PLC. Perusahaan ini pengendalinya adalah Pak Jimmy Budiarto yang sekaligus bertindak sebagai presiden komisaris dengan kepemilikan 92,5%. Baru sisanya 7,5% dimiliki oleh masyarakat. Berdasarkan laporan keuangan 6 bulan di tahun 2024, PSAB mendapatkan keuntungan yang luar biasa naik dibandingkan tahun lalu. PSAB untung 10 juta US dollar. Sedangkan tahun lalu di 6 bulan 2023 mereka merugi bahkan senilai 18 juta US dollar. Selain labanya yang naik, PSAB juga mempunyai cash yang naik dibandingkan tahun lalu senilai 14 juta US dollar atau naik sebesar 81,68%. PR terberat dari PSAB adalah hutang berbunga mereka yang besar. Pinjaman bank jangka pendek 36 juta US dollar, pinjaman utang lembaga keuangan bukan bank sebesar 131.000 US dollar, pinjaman bank yang masuk jangka panjang tapi jatuh tempo dalam 1 tahun sebesar 92 juta US dollar, utang obligasi sebesar 22 juta US dollar. Hutang berbunga jangka pendek kalau di total sebesar 151 juta US dollar. Itu belum selesai karena mereka masih punya hutang berbunga di jangka panjang juga. Untuk jangka panjang, utang lembaga keuangan bukan bank sebesar 67.000 US dollar. Pinjaman bank sebesar 57 juta US dollar, surat utang jangka menengah sebesar 24 juta US dollar, dan utang obligasi sebesar 40 juta US dollar. Kalau di total, utang berbunga jangka panjang senilai 122 juta US dollar. Jadi, kalau di total, hutang berbunga dari PSAB ini senilai 275 juta US dollar atau setara dengan 4,1 triliun rupiah. Nah, ini jadi PR tersendiri ya buat PSAB karena luar biasa hutang berbunganya. Kalau dilihat dari laporan keuangan 6 bulan di tahun 2024, penjualan dari PSAB naik ke 125%. Kalau kita lihat secara detail di penjualannya, hanya ada 4 perusahaan yang membeli produk emas dan juga perak di PSAB ini. Tetapi uniknya 4 perusahaan ini ya mengalami kenaikan kalau kita bandingkan di tahun lalu. Dan ada nama Aneka Tambang Tbk atau kode saham ANTM. Tadi sudah kita mengulas bahwa PSAB ini punya hutang berbunga yang besar dan itu berefek pada beban keuangan dari PSAB sendiri. Total beban bunga dari PSAB di 6 bulan di tahun 2024 ini capai 9,6 juta US dollar. Yang PR terbesarnya memang hutang berbunganya. Kalau kita lihat secara detail di arus kas pendanaan, mereka mendapatkan pinjaman bank senilai 89 juta US dollar. Tapi di tahun 2023. Jadi bisa dikatakan baru 1 tahun yang lalu mereka mendapatkan dana yang cukup besar. Dan itu efeknya ke kedepannya. Mereka harus membayarkan yang namanya pokok dan juga bunga dari pinjaman tersebut. Di satu sisi, kenaikan emas dunia mendapatkan efek yang positif buat penjualan, buat omset, buat profit dari PSAB sendiri. Tetapi PR terbesar dari PSAB adalah hutang berbunganya. Aslinya ada juga kok perusahaan-perusahaan yang menjual emas atau punya tambang emas. Di antaranya ada Aneka Tambang Tbk atau kode saham ANTM. Lalu ada Merdeka Copper Gold atau kode saham MDKA. Jadi ada yang ikutan nggak dapat durian runtuh dari efek kenaikan harga emas dunia?